Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I hope you'll be fine. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran bahasa Inggris untuk hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, nak ya. Berdoa seperti biasa, doa yang kalian bacakan pada waktu di sekolah. Oke, Miss pimpin dari sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma washi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya absensi ya. Kamu harus menulis dulu absensi di lembar link yang sudah Miss bagikan, dan jangan lupa untuk selalu absen ketika sudah siap untuk memulai belajar secara online ini ya. Oke, berikutnya. Oke. Nah, pada bahasan kali ini di lesson 2 ini kalian akan mempelajari mengenai simple present tense, prosedur teks, dan ordinal number. Simple present tense sudah kita bahas pada waktu minggu lalu ya, yaitu bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang dilakukan atau terjadi tanpa ikatan waktu tertentu atau keterangan waktu tertentu dan biasa digunakan pada aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian prosedur teks. Nah, ini yang belum kalian dapatkan ya di lesson yang kemarin. Jadi kita akan bahas di sini. Prosedur teks adalah sebuah jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi tujuan dan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Fungsi dari teks ini adalah untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan sehingga pembaca bisa mencapai tujuannya. Prosedur teks itu seperti misalkan gini, cara membuat boneka, misalkan cara membuat celengan dari misalkan dari kardus atau dari botol plastik. Nah, itu nanti ada dijelaskan cara-caranya, dan pada pelajaran ini kalian akan belajar tentang bagaimana cara membuat miniatur Monas, tapi nanti untuk di pertemuan kedua ya, berikutnya. Oke, setelah itu ada ordinal number. Nah, dan ordinal number adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan posisi, misalkan the first, the second, the third, the fourth, the fifth. Nah, itu biasa digunakan untuk menyatakan ada di posisi berapa, misalkan di posisinya the first itu pertama, the second kedua, nah dan seterusnya ya. Nanti akan dijelaskan pada lesson kedua ini. Tapi sebelum itu kita masuk ke bahasan yang awal dulu ya. Oke, lesson 2, let's build a miniature of the national monument. Nah, seperti tadi jelaskan, prosedur teks itu adalah menjelaskan langkah-langkah untuk membuat sesuatu sesuai dengan urutannya ya. Nah, kali ini Miss akan menjelaskan kalian yang ada kaitan dengan the national monument atau monumen nasional. Oke, kita lihat di sana ada dua anak ya, yang sedang yang satu memegang sketsa atau gambar, satu lagi memegang miniatur Monas yang sudah jadi. Mereka menyamakan apa sama atau tidak dengan gambar yang sedang dilihatnya itu ya. Ada penggaris, ada gunting, itu sebagai peralatan-peralatan yang diperlukan pada saat membuat miniatur Monas. Kita akan coba nanti, tapi nanti ya pertemuan selanjutnya. Oke, look at the picture and there are 4 questions. Di sana ada 4 pertanyaan. Number 1, have you ever visited Monas? Ya, kamu pernah nggak mengunjungi monumen nasional? Pernah nggak? Adanya di Jakarta ya. Oke, kalau pernah boleh nanti kalian jawab ya di buku kalian masing-masing. And number 2, how tall is the building? Nah, berapa tingginya ya bangunan tersebut atau bangunan Monas itu? Nah, kita akan lihat pada slide selanjutnya. Number 3, have you ever made a miniature Monas? Pernahkah kalian membuat miniatur Monas? Okay, and then do you know how to make a miniature of Monas? Nah, kamu tahu nggak gimana cara membuat miniatur Monas? Oke, dari pertanyaan-pertanyaan ini tentunya ada yang bilang, mungkin ada yang sudah pernah, ada yang tahu atau bisa membuat. Nah, kita coba lihat bareng-bareng di slide berikutnya ya. Oke, baik. Yang berikutnya adalah teks yang kita akan baca dan kemudian kalian pahami untuk artinya. Nah, misalkan bantu untuk mengartikannya. Nah ya, teks ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab nanti di Google Form. Jadi mohon simak baik-baik ya penjelasannya.
Okay, point B, read the following text and answer the question. Okay, there are many public places in Jakarta. Ada banyak sekali tempat-tempat umum di Jakarta. There are also many interesting place for tourists. Dan juga ada sekali banyak tempat-tempat yang menarik untuk para turis atau pengunjung ya, such as the National Monument, Taman Indonesia Indah, Ragunan Zoo, Dunia Fantasi, and many others. Seperti Monumen Nasional, Taman Mini Indonesia Indah, Kebun Binatang Ragunan, Dunia Fantasi atau Dufan, dan banyak lainnya. Oke, the National Monument is known as a Monas. Nah, Monumen Nasional juga dikenal dengan sebutan Monas. It is located in Gambir, Central Jakarta, dan berlokasi di daerah Gambir, Jakarta Pusat. The National Monument stand in the middle of Medan Square. Monumen Nasional berada atau berdiri tegak di tengah-tengah Jalan Medan Merdeka ya. Kemudian Monas was built on 7th August 1961 under the instruction of Presiden Soekarno. Jadi Monas berdiri pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah instruksi dari Presiden Soekarno ya, presiden pertama kita. Mr. Friedrich Silaban was the architect. Nah, Mr. Friedrich Silaban ini adalah arsiteknya yang membangun Monas tersebut. Kemudian, the monument first opened to the public on July 12, 1975. Nah, monumen tersebut dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Monas is 132 meters high. Nah, Monas itu berketinggian di 132 meter ya. The top of the monument is covered in gold. Nah, pada puncak Monas itu, pada puncak Monumen Nasional itu dilapisi dengan emas ya, yang di puncak atasnya itu ya nak ya, itu emas asli dan murni. Monas has a museum and an observatory deck in the building. Nah, Monas itu mempunyai museum ya di dalam gedung tersebut, dan juga ada deck observasi di atas ya, jika kalian ingin melihat ada di ketinggian di atasnya itu ada semacam alat ya. Oke, itu untuk artinya. Dan berikutnya G. Listen to the recording and repeat the sentences aloud. January is the first month of the year. February is the second month of the year. March is the third month of the year. April is the fourth month of the year. May is the fifth month of the year. June is the sixth month of the year. July is the seventh month of the year. August is the eighth month of the year. September is the ninth month of the year. October is the 10th month of the year. November is the 11th month of the year. December is the 12th month of the year. Januari adalah bulan pertama dalam tahun, Februari adalah bulan kedua dalam tahun, Maret adalah bulan ketiga dalam tahun, April adalah bulan keempat dalam tahun, Mei adalah bulan kelima dalam tahun, Juni adalah bulan keenam dalam tahun, Juli adalah bulan ketujuh dalam tahun, Agustus adalah bulan ke-8 dalam tahun, September adalah bulan ke-9 dalam tahun, Oktober adalah bulan ke-10 dalam tahun, November adalah bulan ke-11 dalam tahun, dan Desember adalah bulan ke-12 dalam tahun. Nah, berikutnya kalian akan belajar mengenai ordinal number, yaitu yang digunakan untuk menentukan posisi dari sesuatu secara berurut, misalkan ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Kita lihat pada kolom yang pertama, di situ ada tulisan 1 ST, itu artinya dalam ordinal number adalah penjabarannya first, artinya ke-1. Yang kedua ada yang lalu berikutnya di 2 ND itu artinya second atau kedua, dan 3 RD itu artinya third atau ketiga. Kemudian di bawahnya ada 4 TH itu
artinya itu penjabarannya ada fourth ya. Dan fourth di sini artinya keempat. Kemudian ada 5 TH, ordinal numbernya adalah fifth, artinya kelima, dan seterusnya ya nak ya. Lihat perbedaannya. Kalau yang pertama itu pertama atau ke satu di belakang angkanya ada ST. Kemudian yang kedua di belakangnya ada ND. Kemudian yang ketiga di belakangnya ada RD. Nah untuk selanjutnya sampai ke bawah di keempat itu angka di belakang huruf di belakang angka yaitu ada huruf TH. Nah itu selanjutnya sama ya sampai ke bawah, kecuali ada di ke-1, ke-2, dan ke-3 itu beda untuk penulisan dalam ordinal numbernya ya. Untuk yang berikut ada tulisan 25 TH. Nah penjabarannya dalam ordinal number artinya 25th itu ke 25. Dan selanjutnya kemudian angka 31 ST. Nah itu penjabarannya 31st. Jadi 30 first-nya itu ke 1, 31 urutan ke 31. Untuk bagaimana penulisannya kalian lihat lagi di dalam catatan tersebut, dalam tabel tersebut kalian pelajari. Kemudian kalian bisa lihat di angka 100 TH itu 100 artinya 100, dan 1000 itu artinya ke 1000, dan 1 million itu artinya ke sejuta ya. Nah itu kalian lihat urutannya berdasarkan dari awal sampai akhir. Kalau yang ST itu untuk first, 1 ST first, 2 ND second, 3 RD third, 4 TH fourth. Nah itu lihat belakangnya, cuma pembedanya antara penulisannya di angka ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 itu beda. Ke-1 ST, ke-2 ND, ke-3 RD, ke-4 TH ya. Itu yang harus kalian ingat ya. Dilihat lagi pelan-pelan, dibaca catatannya. Oke. Miss Rasa untuk penjelasan pada pelajaran hari ini Miss akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan WA Miss Nur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.